Halo Aries, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk membacakan pesan-pesan semesta buat kamu atau pesan-pesan untuk kamu dari semesta di bulan Mei ya. Tapi ingat ini nggak resonate untuk kamu semua, ambil positifnya aja, selebihnya buang. Bijaksana menyikapi kalau kamu buat personal reading, konseling ataupun konsultasi pribadi. Kontaknya ada di keterangan profil ya, ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading lain bisa cek di beranda ataupun list video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk menonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke. Di sini aku akan tarik 3 kartu buat kamu dan ambil yang resonate ya. Zodiak Aries, pesan-pesan untuk kamu di bulan Mei. Oke, di sini ada Nine of Pentacles, di sini Five of Pentacles. Oke, aku ngerasa kamu kayaknya udah bisa mandiri secara finansial, udah bisa keluar dari rasa kekurangan, dan di sini kamu udah merasa cukup. Selain itu juga memang kamu mandiri secara finansial ya, finansial kamu cukup bagus. Terlepas kemarin kamu mengalami kesulitan dalam hal keuangan di sini. Ya, mungkin kamu juga ada yang pengangguran tapi di sini sudah mendapatkan penghasilan atau pekerjaan ya. Kemudian di sini yang mungkin kekurangan uang atau ngerasa bisa kekurangan uang, bisa ada beban mental, emosional gitu yang merasa kekurangan kayak gitu ya. Di sini enggak lagi gitu. Kamu udah jauh lebih baik di sini. Situasi kondisi kamu kayak udah merasa safe gitu ya, udah merasa aman, udah merasa nyaman. Kalau sebelumnya kamu merasa kekurangan, ini kamu udah nggak merasa kekurangan lagi ya. Bisa merasa cukup, dan karena kamu udah bisa merasa cukup di sini, ada energi kelimpahannya atau kayak keberuntungan gitu loh datang seperti itu. Terutamanya dari segi finansial. Oke, setelah kamu mengalami fase-fase perjuangan di masa-masa sulit gitu ya, beban mental, emosional gitu ya, ada kaitannya juga itu juga gitu ya, ataupun finansial ya, kekurangan gitu ya dari finansialnya, ini akhirnya kamu bisa keluar seperti itu, dan kamu jauh lebih baik, jauh lebih bisa self love, jauh lebih bisa memprotek diri kamu, jauh lebih bisa menjaga diri, merawat diri gitu ya. Pokoknya udah bisa self love gitu loh ya, dan kamu udah tahu bagaimana cara merawat diri, menjaga diri ya, seperti itu, baik secara emosi, mental, pikiran, fisik, apapun itu. Di sini kamu jauh lebih aman, di sini jauh lebih nyaman gitu. Dan aku juga merasa untuk beberapa orang nih, kamu juga selain mandiri secara finansial ya, mungkin kamu seorang single di sini dan kamu bahagia menikmati fase single kamu ini. Seperti itu. Menikmati hasil dari kerja keras juga ya, yang sebelumnya mungkin kamu berusaha keras untuk bisa mendapatkan hasil yang kamu inginkan dari segi pekerjaan. Akhirnya kamu bisa memetik hasil nih. Gitu. Kamu mungkin lebih banyak bersantai di sini ya, di bulan Mei ini. Relax, ada yang mungkin kamu liburan, me time ya, dengan diri kamu sendiri. Mungkin kamu liburan di sini. Karena itu seperti yang bilang tadi, setelah kamu bekerja keras di sini dan akhirnya kamu metik dari hasil kerja keras kamu, panen ya. Gitu. Kemudian di sini ada the devils, oke. Devil ini meminta kamu untuk berhati-hati ya dengan godaan. Ada energi negatif di sini. Bisa ini pikiran negatif, bisa. Jadi kamu harus menjaga ketenangan kamu, batin kamu. Bisa juga ini karena kamu berlimpah secara keuangan, mungkin akan datang godaan. Salah satunya godaan itu nggak harus dari luar juga ya, tapi dari diri kamu, mungkin ego kamu, ambisi kamu. Aku contohkan nih gini, ego ini biasanya ada kaitannya kayak belanja gitu loh. Kamu tergiur harus belanja ini gitu ya, harga mahal gitu, padahal itu nggak penting buat kamu gitu loh.
ya. Makanya kamu harus berhati-hati gitu, karena kamu baru stabil gitu loh dari segi keuangan kamu. Hati-hati dengan godaan-godaan atau gangguan-gangguan yang seperti itu ya, menggiurkan. Misalkan nih ada kalau kamu perempuan ya, jalan-jalan ke mall gitu, belanja, lihat tas cantik, harganya mahal gitu, padahal kamu nggak butuh-butuh banget nih tas, kamu udah punya banyak tas misalnya kayak gitu. Tapi karena untuk memenuhi egonya kamu atau gengsinya kamu, karena itu mungkin brand baru atau apa gitu ya, kamu beli gitu, istilahnya tuh kayak gitu. Dan di sini kamu nggak aturan belinya gitu loh ya, kamu nggak ngelihat apakah uang kamu itu bener-bener lebih-lebih atau cukup gitu ya, kayak gitu, seperti itu. Makanya hati-hati dengan godaan gitu ya. Dan juga kenali sisi negatif dalam diri kamu dan taklukkan itu agar kamu nggak salah mengambil keputusan ya, seperti itu ya. Kemudian di sini juga ada kaitannya dengan kemelekatan, addiction apapun. Untuk beberapa orang, lepaskan ya, entah addiction dengan minuman keras, hubungan ya, kemelekatan dengan apapun itu, coba di sini dilepaskan ya, gitu. Karena kalau kamu nggak ngelepasin hal-hal yang sifatnya melekat, yang bikin kamu melekat atau ketergantungan, ini akan membahayakan diri kamu sendiri gitu ya. Tidak hanya minuman keras doang ya, tidak hanya hubungan doang ya, tapi macam-macam. Bisa ini tindakan, tingkah atau perilaku kamu juga yang sepertinya toksik juga ada gitu loh ya. Kebiasaan itu kalau udah menjadi kebiasaan ya, tapi kalau kebiasaan itu kurang bagus, itu kan jadinya merugikan diri sendiri dan orang lain gitu. Jadi harus dikenali juga dan dilepaskan gitu, karena sifatnya devil ini sifatnya kan nggak bagus ya, kayak merusak gitu loh, entah merusak diri sendiri ataupun mungkin kalau hubungan ya keduanya gitu ya, kamu dengan orang lain, seperti itu. Oke, kemudian kita lihat the Fool ya kan. Untuk beberapa orang ini diminta untuk take risks, ambil tindakan langkah ya. Kamu harus mencoba hal-hal baru, jangan diem doang ya. Jangan merasa takut-takut gitu, karena udah saatnya kamu bergerak di sini. Bebaskan diri kamu dari ketakutan kamu, ketakutan yang cuman menghambat langkah kamu gitu, dan mulailah petualangan baru di sini. Oke. Dan untuk beberapa orang di sini mungkin akan ada sebuah hubungan baru, bisa pekerjaan baru, bisa ya. Kemudian juga aku ngeliat di sini ada yang udah bisa bebas, lepas dari sesuatu yang selama ini mengganggu kamu atau menghambat kamu. Kemudian kita lihat lagi di sini. Angel answer ya, ini sebagai jawaban dari pertanyaan kamu, bisa juga menjadi petunjuk, pesan, saran, nasihat apapun untuk situasi dan kondisi kamu. Improving health, menjaga kesehatan, iya kan? Aku lihat kamu lebih fokus sama diri sendiri sih di sini, menjaga diri, merawat diri gitu. Mungkin kamu pedicure, manicure di sini untuk membahagiakan diri kamu sendiri, ya. Oke. Untuk merawat diri, mungkin kamu ingin mempercantik diri, lebih cantik, lebih seksi, lebih pokoknya terlihat glowing gitu, ya, glow up gitu ya. Seperti itu. Ini improving health ini nggak hanya dari segi itu juga ya, tapi juga dari segi mental gitu. Karena ini ada kaitannya dengan self love. Makanya tadi aku bilang untuk beberapa orang ini udah jauh lebih baik ya. Kamu udah jauh lebih tenang, udah lebih calm energi kamu gitu. Kamu udah lebih jauh
berbeda dari sebelumnya. Kalau sebelumnya mungkin kamu ngerasa kurang, ngerasa terbebani oleh mental, perasaan apapun itu gitu ya, di sini enggak gitu. Kamu udah jauh lebih baik gitu, udah jauh lebih merasa tenang, lebih merasa cukup, nggak kekurangan lagi kayak gitu loh ya. Dan ini juga ada kaitannya untuk menjaga kesehatan mental kamu itu gitu. Oke, ada kaitannya dengan kesehatan mental lah istilahnya gitu. Oke, selain itu juga memang kamu mungkin lebih menjaga diri lah intinya ya, entah dari segi fisik, mungkin kamu ingin mendapatkan body yang bagus ya, sering ke gym mungkin, ada yang gitu. Kemudian juga ada yang lebih menjaga pemakanan juga ya, apapun itu di sini, yang intinya kamu merawat diri kamu gitu. Oke. Lebih merawat diri, menjaga diri gitu, dan mempercantik diri di sini, luar dalam gitu. Gak hanya dari segi fisik luar kamu, tapi juga dalam kamu. Karena aku juga ngeliat di sini ada seseorang yang lagi sedang membaca. Mungkin kamu belajar gitu ya, belajar tentang healing, self love, self improvement gitu ya, baca-baca buku yang kaitannya dengan seperti itu ya, karena kamu ingin growing di sini gitu, ingin growth, ingin bertumbuh gitu, nggak hanya dari luarnya kamu bertumbuh dari secara materi mungkin, tapi juga dari dalamnya kamu gitu ya, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi dari asmara yang single dulu. Ya kan, di sini juga ada it is safe for you to love ya, aman bagi kamu untuk mencintai. Ini masih ada rasa takut-takut gitu ya, makanya di sini juga ada improving health, jaga kesehatan kamu. Ya, jaga kesehatan ini macam-macam, baik secara fisik, mental, apapun kayak gitu loh ya. Dan ini kamu masih ada sesuatu rasa takut yang kamu rasakan, kamu belum merasa aman. Jadi kamu juga kayaknya masih takut untuk membuka diri gitu. Nah, saat ini kamu harus fokus sama ini kamu dulu, buat diri kamu aman dulu, buat diri kamu safe dulu gitu. Healing dulu diri kamu ya, sebelum kamu membuka hati untuk orang lain ya, atau menjalin hubungan gitu loh. Siapkan dulu diri kamu gitu loh. Karena di sini kalau kamu belum siap dari dalamnya kamu, dari dalam dirinya kamu akan menarik orang yang salah di sini gitu. Ya. Seperti itu. Jadi bikin safe dulu, bikin aman dulu diri kamu gitu loh. Ya. Karena apa? Terutama jika kamu itu seorang wanita ya. Wanita itu memiliki insting, memiliki intuisi yang sangat kuat gitu loh. Jadi ketika kamu udah merasa safe, merasa aman, udah merasa seimbang, rasa takut kamu hilang, itu kamu tahu apakah orang ini tuh baik sama kamu atau cuman main-main sama kamu itu bisa ngerasain itu gitu loh. Tapi kalau kamu sendiri masih belum merasa aman, belum safe gitu ya, dan kamu pengen mencari kenyamanan dari luar diri kamu, mencari kenyamanan dari pasangan kamu, pasangan luar, sementara diri kamu sendiri belum safe, belum merasa aman, itu kamu akan menarik orang yang salah gitu loh. Ya, kamu justru akan menarik orang yang hanya mempermainkan kamu, hanya tertarik dengan entah tubuh kamu, entah finansial kamu atau uang kamu. Nah, istilahnya tuh kayak gitu. Oke, makanya di sini perhatikan dulu, improving health, jaga kesehatan diri kamu, jaga dulu, sembuhkan dulu gitu. Oke. Karena setelah kamu merasa aman, kamu juga akan bertemu dengan seseorang di sini yang juga aman buat kamu gitu. Oke. Di bottomnya di sini ada waiting soalnya. Oke. Jadi buat safe dulu, aman dulu dengan kamu. Pasangan yang serius akan datang di sini. Kemudian untuk yang berpasangan di sini kita lihat. You deserve love. You are available. Kamu layak untuk dicintai. Oh, di sini ada bottomnya separations. Aku lihat untuk yang berpasangan di sini sepertinya pasangan kamu lagi menarik diri, mundur dulu ya. Tapi aku ngeliat di sini dia akan take risks, melangkah ke kamu, menuju ke kamu.
karena you are lovable ya. Jadi kayak kamu pantas untuk dicintai, kamu layak untuk dicintai. Mungkin memang pasangan kamu butuh menarik diri dulu ya, atau mundur dulu, mengambil langkah mundur satu langkah sebelum dia maju ya, sebelum dia maju gitu ya, sebelum dia maju ke kamu gitu ya. Ada hal-hal yang mungkin dia butuh persiapkan kayak gitu. Oke, karena di sini ada honeymoon ya, pertemuan. Di sini ada separation, atau mungkin kamu dengan pasangan lagi hubungan jarak jauh bisa ya. Cuman di sini yang aku lihat ya, kamu orang yang tepat gitu. Kamu orang yang tepat, kamu orang yang pantas gitu buat dia. Oke. Kalau sebelumnya dia mundur, dia akan maju, melepaskan anak panahnya di sini. Tepat ke jantung hatimu kayak gitu ya. Jadi orang ini akan bergerak maju ke kamu. Udah lama, karena dia memang ya udah lama dia memperhatikan kamu gitu ya. Memang udah lama dia menginginkan kamu, pasangan kamu ini. Hanya saja mungkin karena ini pasangan ya, mungkin sebelumnya ada jarak antara kamu dengan dia, atau mengharuskan kamu dengan dia itu berjarak dulu, mengambil langkah dulu gitu. Tapi untuk beberapa orang ini mungkin separation ini ya LDR ya, mungkin kamu bisa juga. Tapi nggak usah khawatir, karena di sini ada you deserve love, you're lovable. Jadi ya kamu orang yang tepat gitu loh menurut dia gitu ya. Memang kamu, cuman kamu gitu loh. Jadi nggak ada yang lain gitu. Walaupun kamu di sini ada separation, hubungan jarak jauh mungkin gitu ya, tapi dia tetap matanya tetap tertuju ke kamu seperti itu, hatinya tetap ke kamu gitu. Jadi kamu nggak usah khawatir kalau yang ngalamin LDR gitu. Tapi kalau yang ngalamin seperti yang bilang tadi, sempat menarik diri mundur, itu memang dia lagi mengambil jarak dulu sama kamu. Tapi kamu juga nggak usah khawatir, karena di sini akan ada pertemuan, dia akan maju ke arah kamu gitu. Oke. Seperti itu. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami, dan ambil yang resonate ya. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.